Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target ya. Untuk rekan-rekan, kita bahasin dulu untuk outlook 1 minggu ke depan ya, diperuntukkan tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024. Kita mulai dulu dari segi fundamental ya. Untuk fundamental itu minggu depan Senin itu Kanada itu libur Thanksgiving ya. Kemudian Jepang juga libur. Kemudian di hari Rabunya juga kosong, ada indeks harga konsumen aja dari Inggris, cuman perkiraan datanya masih belum keluar, tetapi data yang sebelumnya adalah 2,2%. Untuk hari Kamis itu Amerika itu mulai rilis data, tetapi yang akan dirilis ini adalah retail sales-nya diperkirakan tetap. Kemudian klaim pengangguran awal ini adalah data untuk minggu ini ya, yang akan digunakan untuk rilis minggu depan juga. Data terakhir adalah 258K untuk klaim penganggurannya. Akankah menurun atau justru meningkat kembali? Tetapi sih kalau gambaran saya kemungkinan data ini akan ada sedikit revisi, tapi aktualnya kemungkinan akan ada penurunan ya. Ini gambaran aja. Kemudian yang terakhir adalah indeks manufaktur dari Philadelphia ini diperkirakan juga meningkat 1,7, diperkirakan menjadi 3,0 ya. Yang terakhir itu ada retail sales-nya dari September monthly-nya juga ada peningkatan 0,1% menjadi 0,3%, tetapi kita lihatin dulu aja untuk data di minggu depan nanti ya. Kalau misalkan yang pertama adalah di sini dari intinya 0,1%, kalau misalkan data yang keluar itu adalah 0,2%, ini juga bisa ngedorong untuk indeks dolar menguat lebih lanjutnya. Tetapi kalau misalkan turun di bawah 0,1%, ada potensi indeks dolar akan terkoreksi, dan nanti kita juga akan bahasin di teknikalnya ya. Yang kedua adalah dari klaim pengangguran ini yang kenaikannya untuk minggu ini kan juga lumayan signifikan, menjadi 258 ya, kalau nggak salah 229 atau 231 untuk data yang sebelumnya. Tetapi hati-hati aja untuk minggu depan ini, akankah data ini direvisi atau tidak. Kalau misalkan direvisi dan aktual yang terjadi nanti itu di bawah dari data yang sebelumnya, ini juga bisa ngedorong untuk indeks dolar lanjut menguat. Terakhir itu ada di Septembernya atau retail sales-nya di bulan September ya, diperkirakan ini juga meningkat 0,2% ya perkiraannya, tetapi aktualnya kalau misalkan surprise di atas 0,3%, ini akan sangat volatile di market ya. Kemudian di hari Jumatnya ini kosong, tetapi untuk Kamis ya ada satu data lagi yang kelewat. Dari Eropa itu juga diperkirakan akan memangkas suku bunga ya, jadi ini tetap diwaspadai, di hati-hati aja. Ini nanti ada hubungannya dengan berhubungan dengan euro ya, ini dari segi fundamentalnya ya. Jadi ada kecenderungan untuk indeks dolar minggu depan ini ada potensi ya, kemungkinan yang pertama adalah kalaupun misalkan terkoreksi ke bawah, kemungkinan nggak jauh, tapi ada potensi mungkin akan lanjut menguat kembali ya. Dari segi teknikalnya untuk minggu ini harga sesuai yang diantisipasi, ketahan di zona yang di blok merah di sini. Level areanya itu adalah di 102.88 sampai dengan 103.00 sebagai physical price level ya, dikarenakan untuk level area SRP-nya ini sudah selesai. Ada level baru lagi yang diperuntukkan untuk minggu depan ya. Jadi ini udah clear, saya hapus dulu. Masuk ke time frame weekly-nya ya. Kalau misalkan saya tarik dari low ke high-nya di minggu ini diperuntukkan tentunya sih untuk minggu depan ya. Batasan pantau overnya kita bahasin dulu dari segi support ya. Supportnya itu berada di 101.55 sampai dengan 101.33, ini sebagai batasan pantau over kalau misalkan melemah secara ekstrim. Cuman sih saya nggak antisipasi kalau misalkan indeks dolar langsung drop ke bawah ya. Sebagai level area support 3 dan 4 itu zona yang saya blok biru di sini ya. Kemudian support keduanya sebagai physical levelnya ini juga menumpuk 102. Support pertama sampai dengan history low minggu ini itu di kisaran level area 102.44 sampai dengan 102.300 pembulatan. Kalau menurut saya zona pantaunya untuk minggu depan ya, sementara kalau misalkan dia kedorong atau terkoreksi dari segi time frame kecilnya ke bawah, sementara adalah batasan over untuk 1 minggu ke depan itu di support pertama sampai dengan history low minggu yang lalu ya. Kemudian level area sebagai pivotnya berada di 102.73 dengan batas konfirmasi atas itu 102.85 pembulatan, batas bawah adalah di 102.62 atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Kemudian sebagai resisten pertama 103.03 history high minggu ini 103.18. Resisten kedua weekly itu berada di 103.47 sebagai batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini. Kalau misalkan ekstrim ke atas, zona yang saya blok biru di sini 104.14 sampai dengan 103.92 pembulatan. Tetapi saya masih belum antisipasi kalau misalkan untuk indeks dolar ini secara ekstrim ya langsung kedorong balik ke 104 kembali
kembali ya, tetapi saya lebih prefer kalau misalkan naik lebih lanjut kemungkinan batas maksimal sementara adalah di resisten kedua 103.47. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 nya, dikarenakan harga ini nanti ya open market di hari Senin ini kan berada di atasnya pivot tetapi di bawahnya resisten. Antisipasinya adalah kita lihatin dulu sebagai resisten pertama sampai dengan history high minggu yang lalu ya. Kurang lebih zona yang saya blok biru di sini mampu atau tidak untuk indeks dolar ini break atau membuat high baru di minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan itu mampu, ada potensi kemungkinan akan lanjut ke atas tetapi tidak langsung ya. Nanti kita lihatin dulu kalau misalkan ada kenaikan dan dia mampu membuat high baru, apalagi dari segi time frame daily-nya mampu close di atasnya 103.18, ada potensi ini mungkin akan lanjut ke resisten 2, tetapi kemungkinan akan ada koreksi, entah itu nanti koreksinya di 103 atau mengambil zona tengah atau sebagai pivot sebelum lanjut ke atas kembali, itu juga bisa terjadi. Tetapi harga posisi saat ini kan berada di tengah-tengah, tidak menutup kemungkinan open market itu juga bisa turun ke bawah langsung retest di zona tengah atau sebagai pivotnya 102.73. Kalau misalkan itu terjadi ya, kuncinya adalah di batas bawahnya yang berada di 102.68. Jadi selama indeks dolar tidak mampu bergerak di bawah 102.62, ada potensi ini mungkin akan lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan sudah mampu bergerak atau minimal dari daily close-nya body candle tutup di bawah 102.62, ada potensi ini mungkin akan turun retest di support pertama yang berada di 102.44 sebelum harga ini lanjut ke atas kembali. Jadi antisipasinya untuk minggu depan ini ada potensi melanjutkan perjalanan ke atas, tetapi tetap waspadai koreksi dari segi time frame kecilnya, sementara zona pantau untuk koreksinya itu berada di zona tengah atau sebagai pivot sampai dengan batas bawah 102.62 ya. Jadi kuncinya ada di 102.62 selama indeks dolar tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut. Hati-hati, ada potensi ini mungkin akan lanjut perjalanan ke atas kembali ya. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ini kita flashback sedikit untuk minggu ini ya. Open market itu kan di zona tengah atau sebagai pivot ya, kurang lebih kan di sini untuk open market kemarin. Kemudian harga break di batas konfirmasi bawah, koreksi ke atas dan sempat sideways juga tetapi drop ke bawah dan ketahan di level area kedua weekly yang berada di 2608. Di sini juga menumpuk dengan resisten monthly ya yang berada di 2605, dan harga ini ketahan di dua level area tersebut dan balik ke atas. Penutupan kemarin itu di atasnya zona tengah atau sebagai pivot ya. Jadi ini sudah mampu break high di hari Senin kemarin. Penutupan kalau kita lihatin di sini ya, kurang lebih itu berada di kisaran level area 2657-an lah pembulatan, tetapi 3 jam sebelum close market ya sempat turun tetapi ketahan di batas konfirmasi atas pivot ya 2654, kurang lebih di sini ketahan, dan 1 jam terakhir sebelum penutupan market ada candle hijau. Dikarenakan untuk level area SRP untuk minggu ini kan sudah beres ya, sudah clear, jadi ini untuk weekly-nya saya hapus dulu sebelum masuk ke level area weekly ya. Jadi saya flashback sedikit untuk monthly-nya ya. Untuk pergerakan monthly itu kan dia harga terbawah kan berada di 2605, ini sebagai batas konfirmasi atas pivot monthly-nya, dan untuk pivotnya sendiri itu berada di 2579 pembulatan ya. Untuk harga saat ini itu balik lagi di atas resisten pertama monthly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 2650. Untuk history high-nya itu berada di 2685. Masuk ke time frame weekly-nya ya. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high untuk minggu ini ya, untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan, kurang lebihnya itu kita ngedapatin level area sebagai batasan pantau overnya dimulai dari support dulu. Support 3 dan 4 itu jatuh di kisaran 2557 sampai dengan 2542 atau zona yang saya blok biru di sini ya. Kemudian support keduanya berada di kisaran level area 2585, tetapi hati-hati di sini juga mendekati level area pivot monthly. Jadi kita tandain aja dulu di zona yang saya blok biru di sini ya, di antara 2585 sampai dengan 2578. Kemudian support pertama weekly berada di 2614, zona tengah atau sebagai pivotnya 2633 dengan batas konfirmasi atas itu 2640 pembulatan, batas bawah adalah 2625. Jadi ini ring areanya untuk zona tengah itu lumayan besar. Kemudian resisten pertama saat ini juga berubah fungsi sebagai level area support ya. Masuk ke time frame 4-nya ada dua level area menumpuk antara resisten pertama monthly
bertemu dengan resisten pertama weekly yang saat ini keduanya berubah fungsi sebagai level area support 2650 sampai dengan 2652 ya. Jadi hati-hati kalau misalkan saya tandai sementara zona yang saya blok merah di sini ya, ini sebagai batasan kalau misalkan ada koreksi dari segi time frame kecilnya, nanti kita fokusnya di sini dulu. Untuk history hacknya berada di kurang lebihnya 2661, resisten pertama weekly 2680, batas pantau maksimal kalau misalkan ekstrim kedorong ke atas di kisaran level area zona yang saya blok biru di sini 2723 sebagai resisten 4, 2709 sebagai resisten 3. Untuk pergerakan open market di minggu depan ini di hari Senin tanggal 14 ya, itu diawali di atas resisten pertama weekly yang kurang lebih di 2657 ya. Ini untuk close marketnya untuk minggu ini ya. Kita lihatin dulu aja progresnya nanti ada gap atau tidak, tetapi hati-hati di antara dua level area. Yang pertama adalah di 2652 sampai dengan 2650. Kemudian yang kedua adalah sebagai history high minggu ini ya, 2661. Ini sebagai acuannya untuk minggu depan nanti di tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Oktober nanti ya. Kalau misalkan dia mampu membuat high baru, kemungkinan sih nggak jauh-jauh sebelum terkoreksi baru upset kembali ya. Kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan untuk gold satu minggu ke depan ini ada potensi 2680 mungkin akan dicapai, tetapi kita lihatin dulu atau kita pecah dulu untuk level areanya di antara resisten pertama sampai dengan resisten kedua weekly. Itu kita ambil zona tengahnya, kurang lebih untuk zona tengahnya itu berada di 2666, batas bawah itu berada di 2662. Jadi kita lihatin dulu nanti mampu atau tidak untuk gold ini break di 2666. Kalau misalkan itu terjadi, baru ada potensi mungkin akan lanjut ke atas. Tetapi kalau kenaikannya itu nanti di hari Senin ataupun hari Selasa, ketahan di antara zona yang saya blok biru di sini 2662 sampai dengan 2666. Kalau misalkan tidak dijebol atau daily close-nya tidak mampu tutup di atas level area tersebut, hati-hati. Yang saya khawatirkan dia akan balik dulu, retest di zona tengah sebagai pivotnya, baru di sini sebagai penentunya. Dan untuk penentunya itu di antara 2633 sampai dengan 2625 ya, pembulatan kurang lebih di sini, atau dibulatkan ke 2626 sebenarnya sih nggak masalah, tetapi saya ngambil di Physico Press levelnya yang berada di 2625 ya. Kuncinya ada di sini. Kalau misalkan dia turun tetapi daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, bisa jadi ini akan balik ke atas. Tetapi kalau misalkan itu terjadi dan tutup di bawah 2625, kalaupun ada kenaikan dari segi time frame kecilnya, sebagai batasan pantaunya nanti berada di 2640, ada potensi mungkin akan ke support baru lanjut ke atas. Jadi kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya pun sebenarnya ini sideways, tetapi sideways-nya itu lumayan gede ya. Jadi ring area sideways-nya itu kurang lebih batas atas itu di kisaran 2672 sampai dengan 2680. Kemudian batas bawahnya itu kurang lebih di kisaran level area 2625 sampai dengan 2614 lah, itu sebagai batasan sideways-nya ya. Untuk planning minggu depan ini kemungkinan saya akan lebih ke netral terlebih dahulu ya, terkecuali ada skenario kalau misalkan kedorong ke atas, saya akan pantau di kisaran level area 2662 sampai dengan 2666. Dan saya akan coba nanti cari konfirmasi pembalikan arah apakah ada atau tidak. Tetapi kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atas level area tersebut, kemungkinan akan ke pending dulu. Saya akan nunggu koreksinya di kisaran level area 2652 sampai dengan 2650 untuk cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan dan harga ini ketahan dan tidak mampu tutup di atasnya level area 2666, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang re-entry, cari setup sell ya. Tetapi kalau misalkan saya gambar ini sementara off dulu, tetapi planning sell itu nanti bisa digunakan dengan catatan daily close tidak mampu tutup di atas 2666, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah, dan harga mampu bergerak di bawah history high minggu lalu yang berada di 2661 ya, kurang lebih di sini. Kemungkinan setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, referensi sell akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss, mengingat ini planningnya adalah untuk satu minggu ke depan, jadi untuk stop loss ini agak sedikit lebar, kurang lebihnya 100 sampai dengan 125 pip ini sebagai jarak untuk stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya
Yang pertama itu berada di batas konfirmasi atas pivotnya, ruang gerak sekitar 210-an pip ya, 2640, dan untuk TP2 sementaranya balik lagi di 2625, sedikit di atas level area tersebut, ruang gerak sekitar 350-an pip ya. Ini untuk skenario planning yang pertama, dengan catatan daily close-nya tidak mampu tutup di atas 2666. Kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atas level area tersebut, secara otomatis planning yang ada di sini itu akan tercancel terlebih dahulu untuk 1 minggu ke depan. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atasnya 2666, kemungkinan nanti untuk 1 minggu ke depan akan ada planning buy, tetapi planning buy itu akan ada lagi nanti setelah harga terkoreksi dari segi time frame kecilnya berada di kisaran level area di antara 2652 sampai dengan 2650, baru cari konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan planning buy itu akan ada, tetapi dari segi targetnya terbatas berada di kisaran level area 2680-an. Ini untuk planning buy nanti ya, tetapi saya lebih condong ke liatin di zona yang saya blok biru di sini. Selama daily close-nya tidak mampu tutup di atas level area tersebut, kemungkinan referensi sell akan ada setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah dan harga ini mampu bergerak di bawah histori high minggu lalu yang berada di 2661 lah kurang lebih di sini. Cuman tidak menutup kemungkinan untuk targetnya nanti juga bisa rubah, tetapi saran saya untuk 1 minggu ke depan ya, mengingat ini kan juga berpotensi sideways berlanjut, hati-hati aja di history low sampai dengan support pertama weekly yang berada di kisaran level area 2604 sampai dengan 2614. Tidak menutup kemungkinan batas maksimal TP itu juga bisa bergeser di support pertama weekly ya. Cuman nanti kita lihatin dulu progresnya dan pola yang terbentuk itu seperti apa, nanti kita akan bahasin di video lanjutannya. Sementara untuk targetnya TP2 sementara saya taruh di batas konfirmasi bagian bawah untuk pivot, dikarenakan di sini juga sebagai penentunya ya. Selama untuk 1 minggu ke depan ini gold tidak mampu daily close-nya tutup di bawah 2625, kalau misalkan ekstrim ke bawah bisa jadi ini akan lanjut ke atas, tetapi kalau misalkan ada pergerakan harga di bawah level area 2625, kemungkinan masih belum akan membuat ATH baru lagi ya. Ini gambaran saya untuk gold 1 minggu ke depan. Sebagai kesimpulan akhir di video ini, zona pantaunya untuk 1 minggu ke depan ini ya, masuk dulu dari segi time frame H4 nya, batasan pantau overnya kalau misalkan lanjut ke atas itu berada di 2680 sampai dengan 2685 kurang lebih di sini, tetapi akan terkonfirmasi jika level area 2666 dari segi daily close-nya sudah mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada potensi kemungkinan akan lanjut ke 2680 sampai dengan 2685. Tetapi kalau misalkan tidak terjadi daily close-nya tutup di atas level area 2666, ada potensi kemungkinan akan ngambil ke zona tengah sebagai pivotnya. Zona pantaunya itu yang pertama adalah 2652 karena dia harus melewatin di level area support di sini sampai dengan 2650, baru ke pivotnya di antara 2640, 2633, batas maksimal adalah 2625. Kalau misalkan ekstrim balik ke bawah kembali, sementara batasan pantau maksimal untuk 1 minggu ke depan ini berada di kisaran level area 2614 sampai dengan 2604 kembali ya. Untuk level area support kedua di sini nanti akan saya bahasin di video lanjutan. Kalau misalkan memang benar-benar gold ini sudah terkonfirmasi bergerak di bawah 2625 kembali, tetapi kalau misalkan belum ada pergerakan di bawah 2625 sementara ini ke pending dulu, juga bisa jadi belum mampu akan mencapai level area tersebut ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Jangan overload, jangan overtrade. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.